Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi dengan saya, Pak Suharji, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Samarinda. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian pada pagi ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang prima, sehingga bisa mengikuti materi sampai usai nanti. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pagi yang cerah ini, Bapak akan menyampaikan materi menulis cerita pendek. Dalam arti mencipta cerita pendek berdasarkan pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Nah, sebelum Bapak menyampaikan pokok materi, perlu Bapak ingatkan bahwa materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru sebelumnya, kalau tidak salah yaitu Pak Lahuri, itu sudah menyampaikan tentang pengertian cerpen, unsur cerpen, struktur cerpen, dan kebahasaan teks cerpen. Nah, dari materi yang sudah disampaikan itu merupakan modal atau sebagai dasar untuk mengikuti materi berikut ini. Baiklah, Bapak sekedar mengingatkan. Yang pertama adalah unsur-unsur pembangun teks cerpen atau yang disebut juga dengan unsur intrinsik cerpen. Unsur pembangun cerpen yang pertama adalah tema atau ide atau disebut juga dengan gagasan. Kemudian alur cerita, rangkaian cerita. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku-pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan itu adalah watak atau karakter pada tokoh tersebut. Kemudian unsur yang berikutnya adalah latar atau setting, yaitu bagian yang menggambarkan tentang tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang di dalam cerita tersebut. Nah, sudut pandang itu ada dua macam, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu berarti si pencerita atau si penulis turut menjadi pelaku di dalam cerita yang dibuatnya. Sedangkan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, di mana si penulis tidak terlibat menjadi pelaku, tetapi penulis hanya menceritakan tokoh-tokoh lain. Unsur pembangun teks cerpen yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh si pengarang
kepada pembaca. Nah, selanjutnya juga Bapak ingatkan tentang struktur teks cerpen, bahwa di dalam teks cerpen yang utuh, struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah bagian pengenalan tokoh dan latar cerita. Bagian yang kedua, struktur yang kedua, komplikasi, yaitu tahap penjalinan konflik, dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga konflik memuncak atau klimaks. Kemudian bagian ketiga adalah evaluasi. Evaluasi itu menggambarkan bahwa konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Artinya konflik yang tadi sudah sampai pada puncaknya, sampai klimaksnya, itu berangsur-angsur mulai mereda atau menurun dan akan menuju ke penyelesaian. Yang terakhir adalah resolusi, yaitu upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik. Artinya, pada bagian ini diceritakan bahwa tokoh yang menghadapi konflik tadi sudah menemukan solusi atau sudah bisa mengatasi masalahnya. Dengan demikian, maka cerita selesai. Nah, inilah struktur teks cerpen. Kemudian Bapak ingatkan lagi, selain unsur, struktur, ciri kebahasaan, ini juga harus dikuasai sebelumnya, sebelum kita masuk ke menulis cerpen. Unsur kebahasaan dalam teks cerpen itu yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan. Baik itu menggambarkan tentang setting maupun menggambarkan tentang tokoh. Kemudian selain menggunakan kalimat deskriptif, juga menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif itu maksudnya adalah suatu kalimat yang mampu mengungkapkan perasaan. Dalam hal itu adalah perasaan tokoh. Kemudian menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang itu bisa aku, bisa ia, bisa dia, dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan kata sifat yang menunjukkan sifat-sifat tokoh. Menggunakan kata kerja. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan atau dituliskan dengan mengutip sumber aslinya. Dalam hal ini, kalimat langsung digunakan untuk membuat dialog antar tokoh dalam cerita tersebut. Jadi di dalam teks cerpen itu nanti yang akan kita buat, kalimat langsung ini akan lebih banyak kita gunakan. Karena untuk menirukan bagaimana tokoh-tokoh itu berdialog dalam peristiwa yang digambarkan. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata kias atau konotasi, serta menggunakan gaya bahasa. Ini digunakan dalam rangka untuk memperindah
bahasa. Baiklah, itu tadi adalah dasar-dasar untuk mengikuti materi menulis atau mencipta teks cerpen. Dan itu semua hendaknya harus sudah dikuasai, sehingga nanti di dalam menulis cerpen itu benar-benar menghasilkan cerpen yang menarik, cerpen yang lengkap. Baiklah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menulis cerpen. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gagasan atau ide. Yang kedua, setelah kita menemukan ide atau gagasan, kita membuat alur cerita atau rangkaian peristiwa. Kemudian, setelah alur cerita kita susun, rangkaian peristiwa kita susun, kita mengembangkan alur menjadi cerita. Kemudian setelah cerita selesai kita tulis, jangan lupa memberi judul. Nah, mengapa di sini memberi judul tidak Bapak letakkan di bagian awal atau di bagian kedua setelah mencari ide? Judul Bapak letakkan setelah mengembangkan alur cerita menjadi cerita dengan maksud agar judul yang dibuat itu yang sekiranya benar-benar bisa memberikan gambaran tentang isi cerita yang telah dibuat. Walaupun nanti judul itu dalam teks karangan harus kita letakkan di bagian atas. Karena juga sesuai dengan fungsi judul ada sebagai kepala karangan. Kemudian setelah karangan selesai, sudah kita beri judul, maka perlu kita mengendapkan cerpen. Artinya kita biarkan dulu cerpen tersebut, supaya kita tidak tegang lagi, karena setelah beberapa waktu kita berpikir mencipta cerpen. Kemudian setelah kita endapkan, mungkin kita baca lagi dalam rangka untuk merevisi atau menyunting. Nah, setelah kita istirahat, kita baca lagi, kemudian kita lakukan penyuntingan. Barangkali cerpen yang kita buat tadi masih terdapat kesalahan. Kemudian setelah yakin benar, baru kita mempublikasikan. Dan jangan pernah berhenti menulis. Baiklah, satu persatu akan Bapak jelaskan langkah demi langkah tadi. Langkah yang pertama tadi adalah mencari gagasan atau ide. Ide cerita dapat diambil dari pengalaman yang mengesankan atau bisa dari suatu pengamatan. Cobalah ingat, pengalaman apa yang paling mengesankan yang pernah kamu alami? Atau amatilah ada peristiwa apa sepanjang perjalanan kamu berangkat dari rumah sampai sekolah atau sebaliknya. Kemudian kembangkan dengan imajinasimu. Nah, jadi ide yang paling mudah kita dapatkan itu adalah dari pengalaman kita. Tentu kita sudah memiliki banyak pengalaman. Kita tinggal pilih pengalaman mana yang mengesankan atau pengalaman mana yang selalu kita ingat. Nah, dari itu bisa kita olah menjadi sebuah cerpen. Langkah yang kedua, membuat alur cerita atau rangkaian peristiwa. Alur cerita itu adalah garis besar peristiwa cerita yang disusun dari awal hingga akhir cerita sesuai strukturnya.
Tentukan bagian pengantar atau pengenalan, bagian munculnya konflik, puncak konflik, penurunan konflik, dan akhir cerita. Contoh alur cerita atau rangkaian peristiwa. Ini kita ciptakan, kita buat. Misalnya diawali dari pertama, setiap jam istirahat Vera pergi ke perpustakaan sekolah. Nah, ini berarti idenya ini akan menceritakan pengalaman orang lain. Kalau mau membuat pengalaman sendiri, mungkin kata Vera itu bisa diganti dengan kata aku. Misalnya, setiap jam istirahat, aku pergi ke perpustakaan sekolah. Yang kedua, Vera tidak pernah belanja. Maaf, salah tulis. Vera tidak pernah belanja di kantin. Uang sangunya selalu ditabung. Tabungan Vera sudah banyak dan ingin membeli jam tangan untuk dipakai pada hari ulang tahunnya. 5. Senin pagi mau berangkat sekolah, ibunya masuk ke kamarnya dengan raut wajah agak murung. Ibu Vera mau meminjam uang tabungan Vera untuk tambahan bayar SPP kakaknya. Vera marah dan tidak mau meminjamkan uangnya untuk kakaknya. Vera berangkat ke sekolah tanpa pamitan ibunya. Pulang sekolah, Vera langsung ke terminal, hendak pergi ke rumah nenek. Vera minggat ke rumah nenek, ingin membuat ibunya bingung. Suasana panas dan kepulan asap rokok menambah kesesakan hati Vera. Ada pedagang asongan seusia Vera menawarkan dagangannya kepada penumpang bus. Vera mendengarkan percakapan antara pedagang asongan dengan kernet bus. Sudah sebulan pedagang asongan tidak berjualan karena merawat ibunya yang sakit. Pedagang asongan mengatakan dengan meneteskan air mata bahwa ibunya sudah meninggal seminggu yang lalu. Vera merasa terharu terhadap pedagang asongan yang begitu cintanya kepada ibunya. Vera merasa tidak adil telah marah kepada ibunya. Vera merasa bersalah kepada ibunya. Vera turun dari bus, mengurungkan niatnya minggat ke rumah neneknya. Nah, itulah contoh alur cerita atau contoh rangkaian peristiwa yang nanti kita kembangkan dalam cerita cerpen yang lengkap dan menarik. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, mengembangkan alur menjadi cerita yang menarik. Tulislah cerpen kalian dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam cerpen. Beri nama-nama tokoh. Baik. Contoh pengembangan alur atau rangkaian peristiwa menjadi karangan yang lengkap. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kalian ingat tadi rangkaian peristiwanya, kemudian di sini akan Bapak kembangkan menjadi cerita yang lengkap. Pelajaran dalam bus antar kota. Sudah 6 bulan, Vera menabung uang jajan yang diberikan ibunya. Setiap hari buku tabungannya dia pandangi. Untuk mempercepat jumlah tabungan, Vera tidak pernah jajan di sekolah.
Setiap waktu istirahat, Vera pergi ke perpustakaan sekolah. Deretan angka seakan membentuk arloji indah yang pernah dia lihat di sebuah toko. Tabungannya memang sudah banyak dan Vera berencana membeli jam tangan dari tabungannya. Rencananya jam itu akan dia pakai persis di hari ulang tahunnya. Pada Senin pagi, ketika Vera mau berangkat ke sekolah, ibunya masuk ke kamarnya dengan raut muka agak murung. Timbul tanda tanya pada diri Vera. Ada apa, Bu? Kemarin Kak Tia bilang, ia membutuhkan tambahan uang untuk membayar SPP. Padahal uang yang ibu punyai hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolahmu. Ibu harap kamu tidak keberatan memberikan uang tabunganmu untuk membantu Kak Tia. Bagaimana, Ver? Vera tersentak dan marah. Vera selalu diminta berkorban untuk kakaknya. Dia merasa ibunya selalu mengutamakan kakaknya. Kemudian dengan suara agak berat, Vera menjawab, "Tidak bisa, Bu. Aku juga punya kebutuhan." Jawabnya sambil melangkah pergi sekolah tanpa pamitan pada ibunya. Ibu marah, Vera tak menggubrisnya. Hari itu sepulang sekolah, Vera langsung menuju terminal kota. Dia cari bus jurusan Kota Mapo, rumah neneknya. Bus masih terisi separuh penumpang. Dia pilih duduk di deretan kursi belakang. Keputusannya sudah bulat, dia akan minggat ke rumah neneknya. Dia ingin membuat ibunya bingung dan susah, karena ia tidak akan sekolah lagi. Suasana panas dan kepulan asap rokok penumpang yang menyesakkan menambah kesesakan hati Vera. Hatinya gelisah tak menentu. Tas sekolah yang ada di pangkuannya, dia bolak-balik untuk menenteramkan hatinya. Tiba-tiba dia mendengar suara sapaan anak laki-laki, pedagang asongan, menawarkan dagangannya kepada para penumpang bus. Dia dengar pedagang asongan yang seusianya itu bercakap-cakap dengan kernet bus. "Sudah lama kamu tidak berjualan di bus ini?" "Sebulan aku merawat ibuku yang sakit," jawab anak itu dengan suara yang agak tersendat. Raut mukanya menunjukkan bahwa dia sedang sedih. "Dan sekarang sudah sembuh?" "Seminggu yang lalu ibuku meninggal," kata anak itu dengan mata berkaca-kaca. Anak itu menyembunyikan kesedihannya dengan menata dagangannya. "Oh, aku ikut berbelasungkawa ya. Maaf, aku tidak tahu," ujar kenek bus itu sambil mengelus anak laki-laki itu. Ada perasaan haru menyambar batin Vera. Alangkah cintanya anak itu kepada ibunya. Dan aku, bus ini hanya menjadi saksi atas kemarahan Vera pada ibunya. Perjalanan ini dia lakukan karena kemarahannya pada ibunya yang dianggap tidak adil. Tiba-tiba terbayang raut wajah ibunya yang mulai berkerut menanggung beban sendirian sepeninggal ayahnya. Ada perasaan bersalah pada ibunya. Ya Tuhan, apa artinya pengorbananku dibanding anak itu? Pertanyaan Vera dalam hati. Vera melompat dari bus yang mesinnya sudah mulai dihidupkan. Rencananya untuk minggat dari rumah dan membuat ibunya bingung, dia urungkan. Dia tak peduli penumpang lain terbengong-bengong melihatnya. Kalaupun dia belum bisa berkorban banyak, seperti pedagang asongan itu, paling tidak Vera tidak membuat ibunya bingung dan sedih. Nah, itulah tadi contoh pengembangan dari alur cerita menjadi karangan yang lengkap dan menarik tentunya.
Baik. Bapak lanjutkan. Langkah yang keempat, memberi judul. Nah, sebenarnya dalam menulis teks cerpen itu atau menulis karangan apapun, itu judul bisa ditulis sebelum mulai mengarang, sebelum mulai menulis, atau bisa ditentukan setelah karangan selesai. Berilah judul yang menarik perhatian pembaca untuk mengetahui bagaimana isi ceritanya. Nah, sesuai dengan isinya, cerita di atas dapat diberi judul Pelajaran dalam Bus Antar Kota. Apakah ini sesuai dengan isi cerita? Bapak kira iya. Karena apa? Di dalam cerita tadi, seorang tokoh yang bernama Vera, yang tadinya itu marah kepada orang tuanya karena mau dipinjami uang, kemudian dia berniat untuk pergi ke rumah nenek, ternyata di dalam bus dia melihat peristiwa seorang pedagang asongan yang umurnya seusia Vera. Lama dia tidak berjualan dikarenakan merawat ibunya yang sakit bahkan sampai meninggal. Kemudian dari peristiwa itu menyadarkan diri Vera bahwa seorang pedagang asongan seperti itu ternyata besar cintanya terhadap orang tuanya dan besar pengorbanannya terhadap orang tua. Nah, dari peristiwa itulah yang memberikan pelajaran pada diri Vera, sehingga maka judul ceritanya sesuai dengan diberi judul Pelajaran dalam Bus Antar Kota. Langkah yang kelima, setelah cerpen tadi selesai, sudah diberi judul, apakah yakin sudah tidak ada kesalahan-kesalahan? Nah, oleh karena itu, perlu kita endapkan sementara. Apakah beberapa menit, apakah 1 jam, ataukah mungkin 1 hari. Kemudian setelah itu, kita baca ulang cerpen yang sudah kita buat tadi dalam rangka untuk ditelaah atau diteliti. Setelah cerpen selesai ditulis, tunggulah beberapa saat, kemudian bacalah kembali karyamu. Dengan begitu, pikiran kamu sudah tersegarkan kembali sehingga dapat menilai cerpenmu sendiri dengan lebih objektif. Artinya, cerpen yang sudah kalian tulis nanti diteliti. Apakah tokoh-tokohnya sudah tepat, penggambaran karakternya sudah tepat, apakah dalam peristiwanya sudah ada dialog antar tokoh atau dengan menggunakan kalimat langsung, apakah ada salah tulisan, apakah konfliknya masih perlu ditingkatkan, dipertajam, dan sebagainya. Kalau ada terjadi kekurangan atau kesalahan, disitulah kita perbaiki. Nah, setelah kita yakin benar, ini dalam rangka menyunting tadi, menelaah cerpen yang sudah selesai ditulis, menemukan kekurangan atau kesalahan, baik dari segi isi maupun kaidah kebahasaan, kemudian memperbaikinya. Nah, yang terakhir, setelah yakin benar, maka langkah yang ketujuh adalah mempublikasikan. Pajanglah cerpen kalian di majalah dinding sekolah, buletin sekolah, atau jadikanlah koleksi bahan pustaka. Maaf lagi, salah tulis, K-nya hilang. Bahan pustaka di perpustakaan sekolah. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan pengarahan mengenai cara menulis sebuah cerpen. Masih ada banyak waktu, Bapak berikan kesempatan untuk bertanya,
sehingga pada saatnya nanti mengerjakan tugas tidak ada kesulitan lagi. Baik, saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan, karena menulis cerpen itu tidak semudah yang kita ceritakan. Nanti prakteknya mungkin bisa beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Apalagi kalau kalian yang belum pernah mencoba menulis cerpen. Mau tidak mau nanti akan menulis cerpen. Oleh karena itu, supaya nanti tidak mengalami kesulitan selama menulis cerpen, apa yang perlu ditanyakan? Saya beri waktu untuk bertanya. Silahkan. Kalau 5 menit belum ada yang bertanya, ada ya, silakan. Minimal paragraf cerpen itu berapa ya Pak? Bagaimana Pak? Minimal paragraf cerpen. Oh, paragraf cerpen, jumlah paragraf ya? Ya, baik, ini ada yang menanyakan minimal paragraf cerpen itu berapa Pak ya? Ya, di sini batasannya bukan tentang banyaknya paragraf, tetapi minimal cerpen yang kamu buat itu mengikuti struktur yang ada. Apakah cerpennya tadi sudah memenuhi struktur cerpen, yaitu ada bagian orientasi, kemudian ada bagian komplikasi. Kita lihat dulu tadi tentang struktur, masih ingat? Nah, kita buka struktur ya. Nah, ini strukturnya. Bahwa cerpen itu minimal harus dibuat strukturnya. Strukturnya ada 4 bagian minimal. Yang pertama orientasi, pada bagian awal itu biasanya mendeskripsikan tentang latar dan tokoh. Di mana peristiwanya, kapan peristiwa itu terjadi, suasana seperti apa, tokohnya siapa, bagaimana. Nah, itu digambarkan, dideskripsikan pada bagian orientasi. Berapa paragraf pada bagian orientasi? Minimal 1 paragraf. Lebih banyak bisa mendeskripsikan, berarti akan lebih baik. Nah, kemudian harus ada bagian komplikasi. Nah, ini ceritanya, buatlah si tokoh mulai dihadapkan pada suatu masalah. Apa nanti masalahnya? Silahkan sesuai dengan ide kalian. Kemudian tokoh yang berkonflik atau yang bermasalah dengan tokoh lain itu dikembangkan, tokohnya semakin meruncing, semakin tajam, semakin tegang, sehingga sampai puncak ketegangannya atau klimaksnya. Nah, ini tentunya akan diolah tidak hanya cukup 1 paragraf. Ya, memang diperlukan untuk berpikir ya, bercerita. Ya, mungkin bisa 3 paragraf, diawali dari pengenalan konflik, munculnya konflik, kemudian peningkatan. Nah, ini tentunya akan dijalin peristiwanya dengan dialog-dialog antara tokoh-tokohnya. Kemudian evaluasi itu akan menggambarkan penurunan konflik. Yang tadi konflik sudah sampai pada puncaknya, diceritakan di evaluasi ini mulai mereda. Belum selesai, tapi mulai menemukan solusinya, mulai mereda.
yang akan menjurus kepada penyelesaian. Kemudian yang terakhir, gambarkan bahwa si tokoh sudah menemukan solusinya, sehingga permasalahan selesai dan cerita selesai. Nah, ini persyaratannya. Jadi bukan bertanya berapa paragraf cerpen itu dibuat. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat strukturnya ini, berarti minimal 4 paragraf itu sudah sangat minim. Karena apa? Di bagian orientasi pun bisa kita buat menjadi berapa paragraf. Kemudian komplikasi, apalagi di situ yang menjadi inti ceritanya akan banyak paragraf. Nah, Bapak berikan persyaratan saja, bukan paragraf, tapi jumlah kata. Untuk cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata ya. Iya, tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, kalian jangan berpikir batasan minimal. Jangan berpikir berapa paragraf Pak ya yang harus saya buat. Jangan berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah apa idenya, langsung tulis saja. Jangan takut salah. Insya Allah kalau sudah menuliskan pada kalimat pertama, maka ide itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Ya, Bapak tahu kalian pasti ada yang punya perasaan takut seperti itu. Bagaimana ya kalau cerpen yang saya buat itu sedikit sekali itu. Ya, Bapak juga pernah punya perasaan seperti itu. Pada waktu itu Bapak diberikan tugas membuat cerpen sepanjang 10 halaman. Wah, bingung Bapak. Jangankan 10 halaman, 5 halaman, 2 halaman pun rasanya berat. Namun karena itu merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan, maka akhirnya Bapak mencari waktu yang cukup, mencari waktu yang sepi. Jam 10 malam Bapak mulai merenung, kemudian mendapatkan ide. Setelah mendapatkan ide, Bapak langsung tuliskan kalimat yang pertama. Ternyata setelah kalimat pertama, tanpa terasa bisa nyambung sendiri. Begitu seterusnya, sepertinya ide itu mengalir dengan sendirinya. Dan ternyata setelah sampai pada bagian terakhir, kemudian Bapak hitung jumlah halamannya, bahkan sampai 20 halaman. Nah, luar biasa waktu itu perasaan Bapak. Padahal tadinya juga sama seperti perasaan kalian, punya rasa takut nanti tidak bisa membuat cerpen atau cerpennya hanya sedikit sekali dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak beri saran, jangan takut menulis. Ide sudah ditemukan, langsung saja tulis kalimat yang pertama, dan seterusnya insya Allah nanti ide itu akan mengalir dengan sendirinya. Tanpa kamu harus membayangkan harus berapa paragraf. Yang penting dari orientasi sampai dengan akhir cerita, di mana si tokoh sudah menemukan solusi dari konflik yang dia alami. Nah, itu sudah menjadi sebuah cerpen. Jadi sekali lagi, jangan kalian punya bayangan atau kalian dibayangi harus berapa paragraf. Tidak perlu dipikirkan itu, tapi cobalah menulis. Baik, itu pertanyaan yang pertama yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menulis. Tinggal 5 menit, Pak. Ya, ini ada satu yang bertanya, Pak, apa yang terjadi jika saat membuat cerpen tidak struktur teks? Apakah bisa kita tinggal bercerita saja dari awal hingga akhir tanpa mengikuti struktur? Ya,
Baik, ada pertanyaan banyak sekali, tapi yang Bapak sempatkan menjawab satu saja, yaitu pertanyaannya bagaimana menulis cerpen tanpa tidak mengikuti struktur cerpen. Cerpen itu dibuat memang berstruktur, ada bagian-bagiannya. Seperti halnya kalau kita membuat rumah, itu kan ada bagian depan, bagian ruang tamu, bagian ruang tengah, bagian dapur, dan sebagainya. Begitulah juga cerpen. Itu juga harus ada bagian-bagiannya. Bagian orientasi dan seterusnya sampai resolusi tadi. Walaupun di dalam menulis cerpen itu nanti boleh saja strukturnya tidak urut. Artinya nanti ada menggunakan alur mundur. Nah, jadi boleh tidak urut, tetapi struktur itu harus ada. Baik, karena waktu yang tidak cukup, Bapak memberikan tugas menulis teks cerpen atau mencipta cerpen. Perhatikan baik-baik tugasnya. Tuliskan ide cerita atau tema yang akan kamu kembangkan menjadi cerpen. 2. Tuliskan alur cerita atau rangkaian peristiwa seperti yang Bapak contohkan tadi. Jadi dari idenya apa, kemudian membuat alur atau rangkaian peristiwa yang terjadi. Kembangkan alur menjadi cerita yang menarik dan sesuai dengan struktur teks, serta penggunaan kaidah kebahasaan dalam cerpen. Yang keempat, kalimat-kalimat dalam cerpen harus ada perpaduan antara kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang berisi penjelasan atau uraian pengarang, dan kalimat langsung, yaitu yang berisi dialog antar tokoh dalam peristiwa. Jika hanya berupa uraian pengarang saja, tanpa ada dialog antar tokoh, itu namanya sinopsis, belum cerpen. Jadi kalau cerpen harus ada penjelasan atau uraian pengarang, kalimat tidak langsung, dan harus ada kalimat langsung, yaitu yang berupa dialog antar tokoh dalam peristiwa. Nah, jadi nanti cerpen kalian harus seperti ini, harus ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Perhatian, tugas 1, 2, 3 harus dikerjakan dan dikumpulkan semua. Dari idenya apa, rangkaian peristiwanya bagaimana, serta ceritanya. Suntinglah terlebih dahulu sebelum dikumpul. Artinya diperbaiki dulu kalau ada terdapat kesalahan. Yang C, tidak dibenarkan menjiplak karya orang lain. Nah ini yang sering kali menjiplak. Dari internet dikutip, di copy, paste, langsung dikumpul. Bapak bisa tahu itu. Apalagi yang biasa menjiplak itu sering lupa bahwa di cerpen itu ada pengarang. Aslinya setelah dijiplak, di copy, tidak dihilangkan nama pengarang aslinya. Sehingga ketahuan sekali. Tidak dibenarkan menjiplak karya orang lain, baik dari internet maupun dari buku atau majalah. Jadi harus murni karangan sendiri. Jika ketahuan menjiplak, maka langsung diberi nilai 0. Nah, ini perhatikan. Baik. Demikian saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi ini. Selamat berkarya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.